Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga para hadirin sekalian agar senantiasa membekali diri dengan takwa, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu fenomena di mana kita bisa melihat itu semua dengan mata kita, yaitu masalah kematian. Risalah ini akan kami sampaikan untuk orang yang sehat dan juga orang yang sakit, orang kaya dan juga orang miskin, para pemimpin dan juga masyarakat, orang cerdas dan orang bodoh, anak kecil ataupun orang dewasa. Ingatlah saudaraku, kita semua akan mengakhiri kehidupan ini karena ada batasan waktu di mana kita semua akan meninggalkannya. Semua yang kita kumpulkan, dari rumah yang mewah, kendaraan yang kita banggakan, pasangan hidup, apa saja dari perlengkapan dan pernak-pernik kehidupan ini semuanya akan kita tinggalkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Yasba'ul mayyit salasatun fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yasbahu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu." Di kuburan nanti seorang mayit akan ditemani oleh 3 perkara. 2 di antaranya akan meninggalkannya dan yang tersisa hanyalah 1 perkara. Seorang mayit akan ditemani oleh keluarganya, hartanya dan juga amalannya. Kemudian hartanya dan keluarganya akan meninggalkannya dan yang tersisa hanyalah amalannya. Teman-teman sekalian, secinta-cintanya seorang istri kepada suaminya, dia tidak akan menginap di kuburan tersebut ketika suaminya meninggal. Begitu pula sebaliknya, secinta-cintanya seorang suami kepada istrinya juga tidak akan menemani sang istri ketika istrinya meninggal. Anak dengan orang tuanya, teman dengan temannya, bawahan dengan atasannya, semuanya akan meninggalkan kuburan tersebut. Begitu pula dengan harta, mobil semewah apapun yang hanya diparkir di pagar kuburan, setelah itu akan dibawa pulang dan menjadi warisan. Dan yang tersisa hanyalah 1, yaitu amalan kita, yang selama ini kita lalaikan. Mikrofon masjid yang terdengar dengan keras, panggilan dari Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayat salat, ayat menuju pada kemenangan kita lalaikan. Orang miskin mengetuk-ngetuk kaca mobil, di sebelah rumah orang miskin tidak makan, serta mengeluarkan tangannya. Kemudian syaitan membisikkan kuping kita, orang itu masih mampu, masih kuat. Lalu kita mengiyakan perkataan syaitan sehingga kita tidak mengeluarkan sedekah tersebut. Di sisi lain, Al-Quran yang hanya menjadi pajangan, berbangga-bangga dengan kertasnya, dengan sampul yang bagus dan penerbit yang terkenal, bukan lagi berfungsi sebagai ayat-ayat Allah, peringatan yang harus dibaca dan menjadi prinsip hidup, namun hanya menjadi kenangan saja. Dengarkan dan renungi baik-baik bagaimana Allah mengingatkan dalam kitabnya tentang masalah hari pulang ini. Yang pertama disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 281, "Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Takutlah kalian, persiapkanlah diri kalian, pikirkanlah baik-baik hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah, dan setiap jiwa akan diberikan balasan dan laporan amal-amalnya, baik ataupun buruk, dan mereka tidak akan zalimi sedikit pun. Jika teman-teman hari ini melihat
kerabat kita, teman sejawat kita, partner bisnis kita dibungkus dengan kain kafan dan meninggal dunia, lalu kita mengantarkannya ke kuburan, sebagaimana mungkin itu sudah pernah kita lakukan, maka satu waktu nanti kita lah yang akan diantar ke kuburan. Teman-teman yang masih malas sholat, sholatlah kalian sebelum sholati oleh orang-orang. Banyak orang meninggalkan sholat pertama masjid, padahal keutamaannya sangatlah besar. Tapi dia menunggu untuk disolati di sholat pertama saat dia meninggal dunia. Sungguh ini adalah kerugian dan penyesalan yang akan datang di akhir. Di ayat lain Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 48, "Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsiha syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun." Renungi baik-baik kata Allah. Dan takutlah kalian terhadap hari di mana jiwa tidak bisa membantu jiwa yang lain dan tidak akan diterima lagi pertolongan-pertolongan dan tidak akan pernah ada yang bisa memenangkan. Di ayat lain pula Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 33, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wahsyaw yawman la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur." Hai sekalian manusia, wahai manusia, Allah panggil dan saya ingatkan di atas mimbar ini. Allah memanggil kita tanpa mengenal sukunya, bangsanya, jabatannya, status sosialnya, lelaki ataupun perempuan, muda ataupun tua. Allah mengatakan, wahai manusia, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Dan khawatirlah terhadap hari di mana tidak akan ada lagi pertolongan. Tidak ada orang tua yang bisa menolong anaknya, dan tidak ada anak-anak yang bisa menolong orang tuanya. Sungguhnya janji Allah pasti benar. Jangan sampai kehidupan dunia melalaikan kalian, dan jangan sampai kalian terlalaikan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat 17 sampai dengan 19. "Fakaifa tattakuna in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba?" Bagaimana bisa kalian memungkiri hari di mana anak-anak kecil pun bisa menjadi tua secara tiba-tiba? As-sama'u mulfatirum bih. Pada hari kiamat nanti maka langit-langit pun akan pecah. Kana wa'duhu maf'ula, dan itu janji Allah pasti akan terjadi. Inna hadhihi tadhkirah. Ini adalah sebuah peringatan. Faman syaa attakhadha ila rabbih sabila. Siapa yang berakal maka dia akan mengambil jalan menuju Tuhannya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita tidak butuh menunggu kita sakit dan masuk ruangan ICU kemudian kita meninggal dunia. Kita juga tidak butuh untuk menjadi tua renta dan beruban semua rambut kita kemudian kita meninggal dunia. Sungguhnya manusia baik kecil ataupun besar, muda ataupun tua, anak kecil ataupun orang dewasa, ketika ajal menghampirinya, maka semuanya akan meninggal dunia. Karena kematian adalah fenomena yang kita tidak bisa menghindar darinya. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya 35, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang berakal maka dia akan merasakan mati. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Utsman bin Affan di akhir masa hidup beliau, tidak ada seorang muslim tidak mengenalnya. Beliau adalah mantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dapat jaminan surga. Diriwayatkan dari Hani, seorang hamba saya Utsman, bahwasanya Utsman pernah membaca ayat tentang kuburan. Hatta zurtumul maqabir. Kemudian Utsman pun menangis, meneteskan air mata sampai semua pipinya basah, jenggotnya basah, dan Al-Quran yang dia baca pun basah. Karena tidak tahan lagi, akhirnya dia pun pingsan. Istrinya datang untuk membangunkannya, akan tetapi tidak bangun. Lalu istrinya memanggil sahabat yang lain dan mengatakan, coba lihat Utsman. Dan mereka pun datang mencoba untuk membangunkannya, akan tapi tetap tidak bangun juga. Sampai dipercikan air berulang kali, barulah Utsman bangun. Lalu ditanya oleh beberapa sahabat, wahai Utsman, kenapa anda pingsan saat membaca Al-Quran? Maka Utsman menjawab, saya membaca tentang kuburan maka saya pun ketakutan. Lalu kata para sahabat, bagaimana bisa kamu takut? Sementara kamu ini adalah mantu Nabi SAW, dapat jaminan surga, dan banyak sekali hadis-hadis yang sudah menyebutkan keutamaan-keutamaanmu. Maka Utsman pun menjawab, betul yang kalian ucapkan, Nabi SAW menjamin bagiku surga, tapi Nabi SAW tidak menjamin bagiku kuburan. Mungkin saja aku disiksa dulu, kemudian aku menuju ke sana. Oleh karena itu teman-teman sekalian, tidak ada jaminan bahwa seorang akan selamat, dan yang menyelamatkannya hanyalah dirinya sendiri. Semakin ikhlas dan semakin banyak amal, maka semakin selamatlah dia. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه وظاهره والدرجات الأولى من الجنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته يا ذا الجلال والعزة. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.